Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Alhamdulillah, para pemirsa yang budiman, umat muslim, non muslim yang berbahagia, kita berjumpa kembali untuk membahas sebuah kajian tentang keislaman. Pada hari ini kita akan membahas tentang kerangka dasar atau ruang lingkup ajaran Islam. Kerangka dasar atau ruang lingkup ajaran Islam adalah sebuah simbol atau bisa dianalogikan, diperumpamakan sebagai sebuah bangunan. Ya, satu buah bangunan di mana ada pilar-pilarnya untuk penyangga bangunan, lalu ada ruang-ruang untuk isi dari bangunan itu. Jadi dalam Islam ada ruang lingkup seperti itu yang harus kita pahami. Kalau kita nggak memahami soal ini, sering sekali kita akan kacau dalam berpikir. Ya, kacau dalam berpikir, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya dengan tepat. Nah, kerangka dasar dan ruang lingkup ajaran Islam di sini nanti kita contohnya saja ya. Kita biar pas menempatkan sesuatu pada tempatnya adalah soal misalnya furu'iyah, khilafiyah yang seringkali menjadi perdebatan di umat Islam. Perbedaan furu'iyah, perbedaan ulama, hal-hal yang kecil ini seringkali ada di ruang lingkup syariah. Ini sering menjadi perdebatan dan tidak bisa menempatkan pada tempatnya dengan benar. Ya. Oke, mari kita mulai. Jadi kerangka dasar dalam Islam dibagi menjadi akidah, syariah, dan akhlak. Jadi ada tiga, yaitu akidah, syariah, dan akhlak. Tapi sebelumnya kita membahas ke arah itu, akidah, syariah, dan akhlak itu dihasilkan dari sumber apa? Ya. Dihasilkan dari sumber apa? Nah, ini diambil dari sumber pilar-pilar dalam Islam yang punya juga tiga item, yaitu Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad. Ijtihad. Jadi sumber pertama itu Al-Quran, sumber kedua Al-Hadis, dan sumber ketiga adalah ijtihad. Sumber pertama Al-Quran ini sifatnya mutlak, ya, mutlak, wajibul mutlak, karena validitas Al-Quran sebagai sebuah sumber ilmu di dalam Islam sudah dibenarkan oleh metode ilmiah, ya. Dibenarkan oleh metode ilmiah, dibenarkan oleh metode sejarah bahwa validitas Al-Quran seluruh ayatnya, seluruh isinya bersifat mutawatir, ya. Jadi Al-Quran ini bersifat mutawatir, seluruh ayatnya dari Al-Fatihah sampai surat An-Nas itu mutawatir. Apa itu mutawatir? Mutawatir itu adalah sebuah sumber data ya. Jadi soal metode ilmiah itu ada data, sumber data seluruh isi ayat-ayat Al-Quran itu disiarkan, diambil oleh banyak orang. Jadi banyak orang di sini lebih dari
2, 3, 4, 5 tak terhitung. Jadi banyak orang ini mengetahui semua ayat Al-Quran, ada beberapa yang banyak orang ini. Contoh simpelnya mutawatir ini adalah semua umat Islam yang mukallaf sini sudah akil balik, sudah berakal, ini hafal surat Al-Fatihah ya. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Ini hafal semuanya. Jadi karena hafal semuanya, tahu semuanya, maka sumber ini tidak mungkin dan mustahil akan diganti, direvisi atau dibuat tidak benar atau terdistorsi oleh waktu. Mustahil, karena banyak yang hafal. Jadi contohnya satu kelas itu ya semuanya hafal Al-Fatihah. Satu kelas murid-murid, misalnya siswa, mahasiswa 50 orang semuanya hafal Al-Fatihah. Hafal lalu disiarkan lagi. Itulah sumber mutawatir, itulah Al-Quran. Seluruh Al-Quran mutawatir. Ini sumber pertama. Sumber kedua adalah hadis. Nah, hadis ini nanti banyak macamnya ya. Sumber kedua banyak macamnya, tidak hanya mutawatir. Mutawatirnya bahkan sangat sedikit ya. Ternyata nanti kita bahas sendiri ya. Nah, sumber ketiga adalah ijtihad. Ijtihad ini adalah upaya, daya dari akal kita bersungguh-sungguh untuk memahami fenomena akliyah dan kauniyah ya. Kauniyah itu ya sumbernya dari Al-Quran dan hadis, sumber dalam Islam, dua sumber utama. Sedang sumber kauniyah itu Al-Quran dan hadis, sedang sumber akliyah itu berasal dari akal kita untuk memahami seluruh fenomena alam, fenomena semesta, baik fenomena sosial maupun fenomena alam. Itu akliyah. Untuk membahas juga sumber kauniyah, ini ijtihad ya, bersungguh-sungguh. Intinya mudahnya ijtihad itu adalah tafsir dengan menggunakan metode logika, analogi, kias dan lain sebagainya. Itu ijtihad. Nah, dari tiga sumber inilah ya, pilar dasar inilah dihasilkan ruang lingkup Islam, yaitu akidah, syariah dan akhlak. Nah, mari kita masuk kepada ruang lingkup ini. Apa itu akidah ya? Akidah dalam bahasa Arab artinya simpelnya adalah sebuah tali atau ikatan ya. Nah, akidah ini oleh para ulama disepakati menjadi sebuah definisi yang mutlak dan wajib dibenarkan. Akidah, semua umat Islam wajib mutlak mengimani keilmuan dengan ilmu tentang akidah ini. Nah, akidah di dalam Islam hanya ada 6 rukun iman ya. Karena akidah ini bicara tentang soal keimanan, kerangka dari keimanan dasar. Maka akidah pokok dalam Islam disepakati yang wajib mutlak diimani dan diakui oleh seluruh umat Islam adalah ada 6 rukun iman, yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada para nabi dan rasul ya, juga iman kepada kitab-kitab suci, iman kepada hari akhir, dan iman kepada takdir baik
takdir qadha maupun takdir qadar. Ini. Jadi akidah dalam Islam, akidah Islam yang pokok hanya 6 rukun iman, tidak ada yang lain. Nah, mengenai akidah ini, seluruh umat Islam di dunia, yang ahlu sunnah wal jamaah, atau yang sebagian dari Syiah, atau Ahmadiyah, atau yang lain, ya, sebagian besar sama akidahnya, walaupun ada beberapa hal yang kecil yang beda. Jadi seluruh umat Islam sedunia yang jumlahnya hampir 2 miliar ini berakidah sama, rukun iman. Jadi mereka semuanya adalah saudara-saudara seiman kita, seiman dan seislam kita. Ya. Kita nggak boleh, ya, istilahnya membuat takfiri pada mereka. Hukumnya haram, takfiri, mengkafirkan yang sesama akidah, hampir sama atau kurang lebih sama. Akidah ini apakah bisa ditafsiri kembali? Ada beberapa ulama yang masih bisa menyatakan ditafsiri, tetapi kesepakatan ulama sekarang akidah pokok ini dihukumi mutlak dulu, ya. Ya, ini ada levelnya, level 1 iman pada Allah dan sebagainya. Ini semuanya harus diimani. Nah, seluruh umat Islam sedunia berakidah sama. Oke. Lantas ruang lingkup kedua yaitu syariah. Ruang lingkup kedua adalah syariah. Syariah ini intinya sebuah aturan main di dalam hukum Islam. Syariah itu simpelnya adalah hukum, peraturan. Di dalam Islam soal apa? Soal ibadah. Baik ibadah makdoh maupun ibadah umum, ibadah pokok maupun ibadah umum. Ibadah umum sering disebut muamalah, ya. Nah, syariah ini mengatur seluruhnya dari rangkaian ibadah umat Islam, baik dari bangun tidur sampai tidur kembali. Sangat detail sekali di dalam Islam tentang ibadah ini. Dan soal ibadah ini diatur dalam hadis, ya. Kebanyakan ada kutubu tis'ah, kitab 9 hadis, ya. Ini sangat detail, ya, aturan-aturan dalam Islam tentang syariah, ya. Dari ibadah pokok dan ibadah umum, dari bangun tidur sampai tidur kembali, ya. Gimana kita mau masuk WC, gimana kita mau masuk kamar mandi, gimana kita mau keluar rumah, berkendaraan, dan sebagainya. Bahkan di mana kita mau berhubungan suami istri juga diatur mainnya, ya. Sangat detail ada di dalam syariah Islam. Nah, dari syariah ini ada ibadah pokok. Nah, ibadah pokok itu disebut ibadah makdoh yang dimutlakkan kewajibannya oleh para ulama, disepakati, yaitu apa? Rukun Islam. Jadi umat Islam harus beribadah ini, ya, hukumnya wajib mutlak, tapi ada syarat-syarat tertentu dari ibadah pokok, dari salah satu item ibadah pokok. Kewajiban mutlak dalam ibadah pokok itu bersyahadat, satu,
ya, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasulullah. Ini syahadat utama. Umat Islam harus bersyahadat, meyakini tentang Allah dan Nabi Muhammad. Lalu sholat 5 waktu, ya, ini rukun Islam. Lalu ada puasa, ini juga wajib. Umat Islam wajib puasa, ya. Kalau enggak dosa, gitu ya. Kecuali yang tidak bisa puasa. Lalu wajib zakat yang mampu, dan haji juga yang mampu. Inilah rukun Islam, sifatnya mutlak. Nah, ibadah yang umum yang disebut muamalah ini aturan main seluruh rangkaian kehidupan dalam Islam, baik dari kitab munakahat tentang kitab pernikahan, muamalah tentang ekonomi, ya, wirosa tentang hukum, jinayah hukum, ya, al-hakam tentang politik, al-sultaniyah tentang politik, hukum dan ketatanegaraan, syiar, muqasamah dan lain sebagainya, hukum perdata, ya. Ini ada di muamalah. Intinya ipoleset hankam, gitu ya. Lalu yang ketiga, ruang lingkup Islam, bangunan Islam adalah akhlak. Akhlak ini juga mutlak. Walaupun ada tafsir tertentu, tapi akhlak ini hal baik dan buruk, kebaikan dan keburukan ini mutlak. Karena hati nurani setelah kita akil balik itu selalu menyatakan bahwa akhlak itu kalau baik ya tetap baik, ya buruk ya tetap buruk, sifatnya mutlak. Kecuali ada nilai-nilai tertentu yang itu belum masuk kepada akhlak, etika, ya. Nilai-nilai tertentu, norma itu beda dengan akhlak, agak sedikit berbeda menurut tafsiran saya. Nah, wahai kaum muslimin, kaum muslimat yang berbahagia rahimakumullah, disinilah ya hukum atau aturan main atau ruang lingkup dalam Islam itu ada akidah, syariah dan akhlak. Ya. Ada akidah, syariah dan akhlak. Nah, dalam hal muamalah, ya, ibadah umum di sana, ya, tadi sudah saya sebutkan, ya, munakahat itu mengatur sesuatu yang berhubungan perkawinan, perceraian, wirasa berhubungan dengan kewarisan, jinayah berhubungan dengan hal-hal yang hukum pidana, hakam sultaniyah berhubungan dengan ketatanegaraan, pusat daerah, pajak dan lain sebagainya. Juga ada munakasat berhubungan dengan soal peradaban, kehakiman, hukum acara, syiar berhubungan dengan urusan perdamaian, perang dan lain sebagainya. Nah, ini sama, ya, model ini dalam Islam kalau kita analogi dengan hukum umum konvensional sama dengan barat, ya. Misalnya ada semuanya dalam hukum barat, hukum konvensional kita di negara kita pun juga punya, ya. Ada hukum perkawinan, ada hukum kewarisan, ada hukum benda, hukum perjanjian, perdata khusus, pidana, hukum ketatanegaraan internasional dan lain sebagainya, sama. Jadi Islam sudah mengatur ini sangat detail, ya, sebagai sebuah aturan. Nah, sebelum ke arah sana, ya, kita harus melihat kembali, ya, ketiga ruang lingkup tadi, syariah, ya, akidah, syariah dan akhlak. Ini harus kita pahami dengan sangat-sangat baik dan benar, ya.
Di mana akidah kita tempatkan pada tempatnya, di mana syariah kita tempatkan pada tempatnya, dan akhlak. Akhlak ini adalah output dari seluruhnya, output yang diharapkan. Akhlakul karimah sesuai contoh Rasul. Tujuan dari kerasulan, tujuan dari Nabi Muhammad adalah untuk kita menjadi makhluk-makhluk yang berakhlak karim, gitu ya. Makhluk yang welas asih, makhluk yang bijaksana, tidak sembrono, tidak hancur-hancuran, tidak saling konflik, ya. Semuanya harus segalanya harus kita pikirkan, tingkah laku kita harus kita mainkan, perankan dengan baik, ya. Tidak gampang konflik, tidak gampang marah, tidak gampang mengkafirkan, tidak gampang menyalahkan, ya, tidak gampang menerakakan, ya. Kue mlebu surga, kue azab neraka, ya. Kita harus paham ini, ya. Nah, sayangnya hal ini belum banyak yang dipahami oleh umat Islam, ya, mayoritas tentang ini. Contohnya, ya, nanti akan saya contohkan ini, ya, contohnya banyak perbedaan di kalangan umat Islam, ya. Baik di NU Muhammadiyah beda, NU MTA beda, LDI beda, ya. Banyak perbedaan di sana. HTI, ya, Ahmadiyah, Syiah, Sunni, ya, beda. Nah, seluruhnya sebenarnya perbedaan ini ada di ruang mana? Di ruang lingkup syariah, ya. Di ruang lingkup syariah. Saya contohkan saja perbedaan NU Muhammadiyah, ya, yang tahun 60-an sampai tahun 80-an 90-an masih konflik ini masih sangat tajam, ya. Tetapi alhamdulillah tahun 2000-an, 90-an sampai 2000-an sekarang konflik ini antara NU Muhammadiyah sudah memudar, ya. Sebenarnya sudah tidak terlalu tajam, bahkan sudah saling memahami antara NU Muhammadiyah tentang konflik perbedaan berada di ruang lingkup syariah ini. Contohnya yang mudah, ya, mudah saja, ya, tentang rakaat sholat tarawih, ya. Rakaat sholat tarawih Muhammadiyah berdasarkan pada sumber hadis, ya, di mana sebuah hadis dinyatakan bahwa Nabi Muhammad tidak pernah sholat tarawih ini sebulan suntuk, tidak pernah. Bahkan sholat tarawih Nabi Muhammad tidak lebih dari 10, ya, di mana hanya 3 kali dalam 1 bulan sholat tarawih. Dan rakaatnya adalah 11, tidak pernah lebih dari itu atau kurang. Itu hadis dari Rasulullah SAW. Ini yang digunakan oleh Muhammadiyah. Makanya rakaatnya adalah 11. Tetapi di NU lebih memilih mengambil tradisi ritual ibadah ini, mengambil hadis dari Umar bin Khattab, bukan dari hadis Nabi, tapi dari hadis Umar bin Khattab yang pada saat dia menjadi Khalifatul Islamiyah pada saat itu, dia berijtihad, ya, melakukan ijtihad rakaat sholat tarawih pada saat Ramadan diperbanyak menjadi 23 rakaat dan dilakukan dalam waktu sebulan penuh, ya, sholat tarawih di malam hari di bulan Ramadan. Inilah keberanian Umar bin Khattab. Dia termasuk seorang ijtihad, mujahid yang luar biasa, sering melakukan ijtihad di dalam Islam. Nah, ijtihad Umar bin Khattab itu sah apa enggak? Sah. Sah. Kenapa dia menselisih pada Rasulullah? Kenapa dia berani?
Itulah. Karena ini bukan hal yang pokok, maka Umar bin Khattab berani. Yang harus kita pahami itu. Ini bukan soal hal pokok, bukan soal akidah, ya, tapi soal syariah. Ya. Syariah fikih itu selalu berkembang. Nah, Umar pun seperti itu. Dia berpikir seperti itu, dan dia kenapa membuat keputusan ini dan disosialisasikan dan bahkan dibudayakan, ya, itu karena dia merasa dirinya ibadahnya masih sangat sedikit dibandingkan dengan ibadah Abu Bakar, ya, sahabat Nabi Abu Bakar yang manusia yang pertama masuk Islam, ya, Abu Bakar As-Siddiq, ya. Karena merasa ibadahnya masih jauh dari ibadah Abu Bakar ini, Umar merasa kurang, maka dia membuat ijtihad seperti itu. Jadi hasanahnya yang diambil dari hadis Umar melakukan sholat tarawih 23 adalah mengambil hasanah, keutamaan, biar ibadah kita lebih banyak. Ini yang diambil oleh NU, dijadikan budaya ritualnya. Sah apa enggak? Sah saja. Nah, perbedaan ini dulu tajam, tapi sekarang udah enggak tajam. Contohnya saya sejak kecil sampai kuliah ada di kultur budaya Muhammadiyah di Solo, Surakarta. Sholat tarawihnya ya 11. Mas sholat tarawih itu 4 ya. Lalu jeda ada kultum pas saat Ramadan 10 menit seperempat jam, baru sholat rawatib 3 rakaat. Saya sejak kecil sampai kuliah seperti itu sholatnya tarawih. Tapi setelah saya nikah pindah di Boyolali, saya di lingkungan NU, sholatnya ya 23 rakaat. Awalnya saya juga merasa berat pada saat itu, ya berat, suwemen, ya lama amat 23, apalagi kalau sholatnya panjang, ya. Awalnya saya juga agak berat ada mikirnya, bukan soal pikirannya. Kalau soal pikiran sah dan tidaknya saya sudah tahu, itu sah-sah saja, semuanya benar, semuanya hasil ijtihad. Ijtihad itu kalau salah nilainya 1, masih dapat pahala 1, kalau benar pahalanya 2. Sah semuanya sah. Hanya karena tidak terbiasa jadi agak berat. Awalnya saya juga pas sholat tarawih ya wis 11 ya wis mulai. Karena di NU sholat tarawihnya ya kebanyakan nggak ada kultum, langsung saja kebanyakan ya, tapi ada juga yang ada mengadakan kultum langsung saja gitu. Tapi alhamdulillah sampai sekarang saya bisa ngikuti 23 rakaat. Ini semuanya benar ya. Nah, Umar ini mengambil hasanah agar ibadahnya lebih baik. Ini soal sholat tarawih. Nah, ada yang lucu ketika saya menerangkan ini dan mengusulkan ada sinergi, misalnya di NU Muhammadiyah, ya sekali-kali lah NU mengadakan sholat tarawih 11, ada kultum biar tambah. Kalau ada kultum, ada kajian ilmu, kan pahalanya lebih banyak lagi ya kan, kali 1000 rakaat sholat sunnah gitu kan, ada kajian ilmunya, itu lebih banyak dari kalau 23 rakaat tanpa thalabul ilmi ya. Kali-kali sinergi gitu ya. Lalu senior NU jawabnya tidak pas. Kalau disinergikan, misalnya di sini
NU sekali-kali ngadakan 11 rakaat, ya nggak bisa dong mas kan gitu ya. Ini udah akidah NU, jawabannya gitu. Akidah NU ini sebenarnya jawaban yang nggak pas. NU itu Islam apa enggak gitu. Islam toh. Nah kalau Islam akidahnya hanya rukun Islam, nggak pasnya di mana? Soal akidah itu hanya rukun Islam. Soal taraweh, rakaat taraweh, soal lainnya Idul Fitri, penetapan Idul Fitri, soal jilbab, soal tahlilan, soal berjanjian, soal dan lain sebagainya itu ada di syariah furu'iyah, khilafiyah, ada perbedaan ulama. Ini bukan soal akidah. Jadi kalau bukan soal akidah itu kalau kita sinergikan ya nggak jadi masalah. Sekali-kali kan gitu kan 11 gitu. Lalu di Muhammadiyah sekali-kali mengadakan sholat tarawih 23 gitu. Kan asik gitu. Jadi bisa merasakan ya nikmatnya perbedaan ini. Ini nggak menyalahi aturan agama, nggak menyalahi akidah Islamiyah, enggak. Sama sekali enggak. Hanya melebur kultur dalam ritual ibadah. Saya yakin ya Muhammadiyah untuk ya memelihara tentang hadis Nabi yang sholat 11. Dan NU saya juga untuk memelihara hadis Umar bin Khattab. Jadi keduanya saling memelihara khasanah Islamiyah agar tidak punah gitu ya. Ya, mensinergikan. Karena antara Muhammadiyah dan NU itu kan kalau disinergikan jadi sebuah bangunan yang luar biasa di Indonesia. Terus terang di Muhammadiyah kalau kita lihat ya manajemen organisasinya luar biasa, manajemen ekonominya luar biasa, ya. Manajemen pendidikannya luar biasa, tetapi dalam keilmuan juga luar biasa. Di NU yang luar biasa manajemen pendidikan dasarnya di tingkat pondok pesantrennya juga luar biasa. Jadi ilmu dasar dalam itu terpelihara dengan baik sekali. Ilmu dasarnya ya, kitab kuning ya, dan sebagainya dari para ulama itu ya dipelihara dengan baik. Dan grassroots-nya di NU tentang keanggotaannya, tentang umatnya juga luar biasa. Grassroots ini ya masa ini Muhammadiyah kalah dengan NU. Saya ada informasi dari teman saya yang di Lapexdam NU ya bahwa KTA yang dimiliki orang-orang NU itu hampir 100 juta yang punya KTA NU ya. Di Muhammadiyah nggak nyampe mas, nggak nyampe. Muhammadiyah sampai KTA-nya sampai 10 juta ada enggak? Wallahu alam ya. Mungkin enggak ada ya. Nah inilah perbedaan ini ya. Kalau disinergikan luar biasa. NU mensinergikan kelebihan Muhammadiyah dan Muhammadiyah mengambil kelebihan NU untuk disinergikan. Maksud saya mensinergikan itu ya. Dan itu bukan akidah pokok, bukan akidah yang harus kita gondeli dengan kejumutan. Bisa diubah ya. Karena hanya soal furu'iyah. Juga sholat Idul Fitri tentang penetapan hukum sholat Id itu ya. Perbedaannya di mana? Perbedaannya hanya simpel sebenarnya. Muhammadiyah mengambil ayat Al-Quran menyatakan kalau udah sampai ufuk ya, derajatnya udah melebihi ufuk, jadi 0, berapa sudah berapa derajat udah sholat Id. Tapi NU dia mengambil hadis harus melihat dengan
mata kepala ya. Harus dilihat dengan mata. Jadi hilal bisa dilihat oleh mata baik dengan alat teropong tercanggih itu harus sudah sampai derajat di atas 2. Inilah perbedaan NU dan Muhammadiyah. Kalau Muhammadiyah 0 sampai 2 derajat sudah bisa sholat id. Tetapi NU harus lebih dari derajat karena harus bisa dilihat oleh mata, diteropong hilalnya. Ini perbedaannya. Jadi ketika derajatnya di atas 2 semuanya pasti sama. Tapi kalau derajatnya di bawah 2 ya dipastikan berbeda antara NU dan Muhammad. Dia soal sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Apakah ini bisa disinarikan? Bisa. Ini hanya soal ijtihad saja, soal syariah, bukan hal pokok, bukan akidah. Jadi yang harus digarisbawahi wahai umat muslim, muslimin, muslimat yang berbahagia, ini bukan soal yang harus dipegang dengan sangat ya. Jangan jumut ya, ini bukan sesuatu yang pokok, khilafiyah. Dan jangan dikatakan itu sebagai akidah. Oh, tahlilan ini akidah NU salah. Oh, berjanjian akidah NU salah. Tarawih 23 rakaat akidah NU salah. Muhammadiyah juga begitu. Oh, 11 rakaat akidah Muhammadiyah bukan akidah. Bahkan soal berjilbab putih juga bukan akidah. Kalau ada orang yang menyatakan yang wajib jilbab, oh ini akidah Islam saya, itu juga enggak pas ya. Jilbab itu juga soal furu'iyah ya, hukum berjilbab ya. Ulama juga beda pendapat, ada yang mewajibkan dan juga ada yang tidak mewajibkan. Ini soal berjilbab seperti itu. Katok cingkrang akidah ya juga enggak. Katok cingkrang juga bukan akidah. Dahi hitam ya juga bukan akidah. Jenggoten juga bukan akidah. Itu soal syariah. Perbedaan yang terjadi ada di sana yang harus kita pahami ya. Biasanya yang berbeda-beda ini adalah soal furu'iyah yang tidak disepakati secara mutlak oleh para ulama. Kita bebas ya, mau milih yang mana, asal argumentasinya bisa dipertanggungjawabkan. Kita bebas milih. Kita bebas milih dan wajib untuk menghargai pendapat orang lain. Ini yang harus kita pahami. Dan kita tidak boleh sama sekali menghujat, mentakfiri, mengkafirkan yang berbeda di wilayah ini. Oh, kamu nggak berjilbab masuk neraka gitu ya. Ya, kamu sendiri yang salah. Ini yang harus pahami. Ya, banyak perbedaan itu yang harusnya seperti ini. Jadi ruang lingkupnya di ruang syariah, bukan di akidah. Mari kita lanjutkan ya. Nah, soal ini tentang syariah ini tadi kan diatur di dalam kepanjangan dalam misalnya di hadis, di kitab-kitab hadis yang 9 ya. Ada kitab hadis Bukhari, Muslim, ada Sunan Abu Dawud, ada At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah dan sebagainya. Nah, ada 9 kitab hadis ya. Nah, soal hadis ini yang harus kita garis bawahi, kita harus paham juga. Hadis ini di dalam Islam hampir ada ratusan ribu hadis, ratusan ribu. Ya, ada ratusan ribu lebih.
Tetapi dari yang ratusan ribu ini, kalau kita dipilah oleh para ulama hadis ya, banyaknya hadis yang dhaif, hadis palsu dan hadis maudhu ya, setengah pas ya, yang tidak baik adalah 62,8%. Ya. Jadi hadis yang dhaif dan maudhu ini 62,8% ya kualitasnya. Sedang yang hadis sahih yang kualitasnya baik itu hanya 37,2% saja. Dan ini pun dirangkum hanya di dalam kitab Bukhari Muslim yang sering dipakai sebagai rujukan hadis sahih. Ini ngeri ya Mas ya. Jadi kalau yang 62% itu dipublis besar-besaran di dalam umat Islam untuk mencuci otak umat Islam di dalam perbedaan, wah ini ngeri Mas. Bisa centang perenang ini umat Islam kalau kita ngambil hadis-hadis dhaif ini yang jumlahnya 68% ini untuk mengacak-acak pikiran, pola pikir umat Islam itu ngeri, bisa bahaya laten ya. Jadi kita harus paham ini ya. Jadi hati-hati ketika kita membaca hadis atau mendapat informasi suatu hadis, kita harus, kalau enggak kita orang awam ya kita harus ambil dari sumber ulama yang baik. Kita orang awam, tapi kalau kita udah paham, kita cari informasinya, kita buat perbandingan ya, ada ilmunya, ada tahrijul hadis, menelusuk asbabul nuzul hadis, tahrijul ya, lalu ada ilmu perbandingan hadis ya. Ini nah dari yang seperti itu, hadis yang mutawatir kualitasnya di dalam ilmu hadis ya selevel Quran, dan yang terbaik itu ini hanya tidak lebih dari 300-an hadis Mas Mbak, umat Islam yang muslimin rahimahullah. Jadi kualitas hadis yang banyak tadi yang ratusan ribu, yang mutawatir tidak lebih dari 300-an hadis saja ya, yang kualitasnya seperti Al-Quran. Nah hadis yang sahih itu jumlahnya hanya sekitar 5.000-an hadis saja dari ratusan ribu. Anda bayangkan ya. Sedang hadis dhaif yang palsu ada sekitar ratusan ribu hadis. Ini soal hadis kita harus hati-hati sekali ya. Bukan kita termasuk ingkarul hadis, enggak, kita enggak, bukan golongan ingkarul hadis, itu haram hukumnya ya. Tapi kita harus hati-hati dalam hal belajar hadis, karena sekarang di medsos itu luar biasa ya. Di medsos itu kebebasan berpendapat, lalu kita mempubliskan sesuatu itu sering sekali tidak berdasarkan ilmu yang mapan ya. Ini itu hadis ya. Oke, tadi sudah saya terangkan dengan panjang lebar soal itu. Nah, dari dasar-dasar pilar-pilar Islam, lalu dari ruang lingkup Islam seperti itu ya. Lalu ada prosedur hukum Islam. Jadi mengambil hukum di dalam Islam itu seperti apa ya? Ya harus melewati tadi ya, melewati dasar dulu pilarnya, dari Al-Quran seperti apa, dari hadis seperti apa, lalu ada ijtihad seperti apa, para ulama berijtihad, lalu ada tafsir Al-Quran, tafsir hadis, lalu ketiganya ini masuk ke
ruang lingkup mana? Apakah soal akidah, apakah soal syariah, atau soal akhlak? Masuk ke ruang lingkup tadi. Nah, dari sanalah nanti ada ditelurkan para ahli fikih dalam mengambil hukum Islam menjadi apakah soal menjadi wajib hukumnya, menjadi sunnah hukumnya, atau menjadi mubah, atau jadi makruh, atau jadi haram. Ya. Ini jadi fleksibilitas di dalam Islam itu sangat luar biasa dalam syariah fikih. Ketika sebuah hukum belum ada, ya, misalnya, maka ada kewajiban untuk ijtihad mencari hukum merokok misalnya. Zaman Nabi nggak ada rokok, ya kan? Lalu kita sekarang ada rokok, hukumnya seperti apa? Ya ada hasil ijtihad. Nah ini ada perbedaan nantinya. NU Muhammadiyah beda, NU mengharamkan, Muhammadiyah mengharamkan, dan NU memakruhkan saja atau boleh mubah gitu ya. Jadi di sini ada ruang lingkup yang fleksibel. Ya kita mau yang mana, monggo kerso kan gitu, terserah saja ya. Nah ini di ruang lingkup ijtihad tadi dalam hal mengambil hukum, kita harus pahami ini. Oke, alhamdulillah muslimin wal muslimat, semoga apa yang saya paparkan ini tentang dasar-dasar pilar-pilar di dalam Islam itu seperti itu, ruang lingkupnya seperti itu, lalu prosedur mengambil hukum Islam juga seperti itu. Ya, semoga diambil manfaatnya dan punya khasanah yang bisa kita renungkan, kita ambil, dijadikan akhlak kita sebagai seorang muslim yang harus selalu waspada, welas asih, bijaksana. Jangan jadi seorang muslim yang seperti saat ini gampang marah, teriak kafir, murtad dibunuh, ya, hukumnya wajib dibunuh dan lain sebagainya. Itu ya naudzubillah min dzalik ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.